Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rania Salsabila. Di sini saya sebagai host pada podcast Kenzi Bersuara. Masa depanmu ada di tanganmu. Baik, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesehatan dan dapat berdiskusi pada podcast kali ini. Baik, di sini sebentar lagi kita akan bersama dengan dua pengamat politik. Dan sebelum kita hadirkan dua pengamat politik kita, perlu saya sampaikan beberapa informasi bahwa pada podcast kali ini kita menghadirkan dua pengamat politik dari sisi yang berbeda, sisi pro dan sisi kontra sebagaimana podcast lainnya. Baik, mari kita langsung saja panggil para pengamat politik kita. Tepuk tangan bagi para pengamat politik kita. Baik. Halo Mbak, apa kabarnya? Ini sudah hadir bersama kita dua pengamat politik yang cantik-cantik dan cerdas-cerdas. Di sini sebelum kita lanjut, sebelum kita memasuki podcast inti dari podcast, saya persilahkan masing-masing pengamat politik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Saya Sefa Wibowo dari tim Pro untuk podcast pada kali ini. Baik, saya Anissa Naili dari tim Kontra pada podcast hari ini. Baik. Sebelum memasuki pertanyaan yang pertama ya, kita mau tanya gimana nih tanggapan bangga sekalian setelah nonton debat capres-cawapres yang sudah dilaksanakan. Waduh, untuk debat yang sudah saya lihat ini tentunya banyak pro dan kontra dari para Pasti publik yang habis itu kayak berbeda pendapat atau mungkin banyak yang salah paham atas apa yang disampaikan oleh capres pada debat yang telah dilaksanakan pada malam ini ataupun malam sebelumnya. tentunya ya, yang namanya debat pasti menuai kontroversi karena setiap manusia tidak memiliki pandangan yang sama. Penonton sudah gak sabar lagi tentang kelanjutan podcastnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja podcastnya. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya. Oke, berdasarkan dari debat yang sudah kita tonton, debat capres yang pertama, debat capres yang kedua, dan yang belum saya sebutkan, saya lupa. Dan pertanyaan yang sering kali timbul ialah kontroversi terkait Pak Anies yang memberikan skor nilai, bukan nilai berapa ya, 10 dari 10 enggak, ini langsung 11 dari 100 langsung anjlok buat Kemenhan kita, Pak Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan dari Pak Anies ialah pernyataan yang menyerang ke personal. Ada pernyataan yang menyampaikan bahwa Pak Anies itu berdasarkan data. Oke, jadi kita tanyakan langsung ke para pengamat politik kita. Pertama mulai dari Mbak Sefa terlebih dahulu. Ya, untuk pendapat saya pertanyaan pada podcast kali ini, menurut saya Pak Anies ini memang terlalu menyerang ke personal untuk pertanyaan atau memberi nilai 11 per 100 untuk Kemenhan yang telah dilaksanakan oleh Pak Prabowo ini. Nah, Pak Anies ini juga kayak mencari celah-celah kesalahan atau mencari kelemahan dari lawan bicara debat pada kali ini. Nah, sehingga pendapat dari Pak Anies ini bisa dikatakan dapat merugikan pertahanan atau TNI kita sendiri. Beliau juga dapat dirugikan oleh karena ini loh. Berarti ada, oke Pak, saya pernah mendengar pernyataan dari Pak Fadlizon bahwa justru Pak Anies itu dapat merugikan suaranya sendiri dari TNI, betul ya Mbak? Kayak gitu. Oke, kita mungkin lanjut ya dari ketanggapannya Mbak Anies. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita mungkin lanjut ke tanggapannya Mbak Anies. Oke, menurut saya tidak bersependapat dengan saudari. Karena dari mana letak melecehkan pertahanannya? Semua itu ada alasan yang valid. Salah satunya adalah kesejahteraan para prajurit TNI yang tak
diperhatikan oleh Pak Prabowo. Salah satunya adalah tak ada rumah dinas bagi para perwira prajurit TNI yang bertugas, sehingga itu menjadi masalah tersendiri dan sesama. Oke, jadi itu jadi PR ya buat Pak Prabowo yang katanya masih belum memperhatikan kesejahteraan para TNI kita. Oke, mungkin dari sini ada tanggapannya Mbak? Oke, semuanya sepakat, semuanya saling menerima gagasannya yang disampaikan namanya masing-masing. Oke, pertanyaan yang kedua. Menurut para ahli, menurut para pengamat politik, bahwasanya Pak Prabowo ini dinilai sebagai tokoh politik yang dikenal kurang dalam mengendalikan emosinya. Dan hal itu katanya juga berpengaruh nantinya akan masa depan bangsa. Bagaimana bangsa ini siap bila dipimpin oleh pemimpin yang kurang dalam mengendalikan emosinya. Dari sini mungkin bisa ditanggapi oleh Mbak Anissa. Wah, kalau seperti itu, pemimpin berarti tidak penting untuk memiliki skill berotorita. Bukankah dengan adanya skill komunikasi yang baik, justru akan meningkatkan sinergitas para pemimpin dan stafnya. Dan menurut saya, Pak Prabowo itu tidak memiliki sikap yang tegas. Coba kita lihat pernyataan pasca debat yang kemarin. Apakah Pak Prabowo mengungkapkan kampanyenya? Tapi Pak Prabowo malah menyindir satu sama lain lawannya. Oke, jadi ceritanya Pak Prabowo masih belum move on sama debat yang kemarin. Yang lainnya masih kampanye, udah berusaha berkampanye, tapi Pak Prabowo masih belum move on. Oke, kita tanya tanggapan dari Mbak Stefani, gimana Mbak? Ini baik, untuk pendapat yang saya dengarkan barusan ini dari tim kontra ini saya kurang sependapat ya sama saudari. Karena menurut saya itu sudah menjadi ciri khas dari Pak Prabowo. Bukankah pemimpin itu sudah memiliki ciri khas atau kepribadian masing-masing? Pasti punya kan? Dan satu-satunya Pak Prabowo inilah yang menjadi pilihan bangsa Indonesia karena sifat Pak Prabowo ini yang tegas dan tidak berjalan-jalan. Bukan hanya akademisi yang pandai beretorika saja. Oke, dari Mbak Anissa menyampaikan bahwa pemimpin itu perlu skill komunikasi agar terwujud sinergitas antara pimpinan dan stafnya atau bawahannya. Seva mengatakan bahwa Pak Prabowo memiliki karakteristik yang jarang dijumpai oleh tokoh politik lainnya. Salah satunya sikap ketegasan yang dimiliki oleh beliau. Baik, kita lanjut pertanyaan yang ketiga ya teman-teman, sebagai pertanyaan penutup kita pada podcast kali ini. Teman-teman, di sini pernyataan yang ketiga cukup menuai banyak kontroversi karena pernyataan Pak Prabowo mengenai konflik Gaza, konflik Palestina Israel, bahwasanya saya izin mengutip ya pernyataan dari Pak Prabowo, bila negara kita ini lemah maka akan mudah terjajah seperti Gaza. Kurang lebihnya seperti itu. Gimana nih tanggapan dari Mbak Seva? Nah, menurut pernyataan dari tim pro atau saya, pernyataan Pak Prabowo ini sudah menuai kontroversi banyak dari publik atau banyak disalahpahami oleh publik. Coba kita ambil dari poin apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo pada debat Capres atau Cawapres. Nah, beliau ini berbicara tentang pertahanan Palestina. Bukankah benar bahwa pertahanan sebuah negara jika beliau berbicara tentang pertahanan Palestina? Bukankah benar bila pertahanan suatu negara bila lemah maka mudah terjajah? Beliau ini tidak pernah mengatakan bahwa rakyat Palestina itu lemah. Justru di balik lemahnya pertahanan mereka, rakyat Palestina ini mampu dan kuat akan iman dan semangat juangnya. Masya Allah. Oke, berarti di balik pertahanan yang lemah, di situ ada semangat juang yang tinggi dari rakyat Palestina. Tapi dari pendapat Mbak Anis tentu berbeda. Oke, kita simak gimana nih tanggapan Mbak Anis. Mohon maaf. Menurut saya, yang jadi permasalahan dalam konflik negara tersebut bukan terkait masalah pertahanan negara. Mereka akan tetapi akar dari konflik pertikaian antara Palestina dan Israel adalah keserakahan Zionisme
yang ingin menguasai negara tersebut, dan konflik itu sudah berlangsung sejak zaman para sahabat dan sejarah lainnya. Oke, langsung ke zaman para sahabat kalau misalnya kita mau buka-bukaan data. Oke, nanti ada episode kayak apa, beda episode sendiri ya kalau misalnya bahas sejarahnya. Jadi mungkin dari sini jadi pernyataan penutupnya dari Baris. Dan mungkin sudah tidak ada tanggapan lagi dari para pengamat politik kita, dan terima kasih kepada Mbak Seva dan Mbak Anissa sudah hadir di podcast kali ini dan memberikan pernyataan mereka, sudah berdiskusi bareng tentang debat capres cawapres, dan semoga pada podcast Gen Z bersuara ini dapat memberikan pencerahan bagi para penonton tentang capres dan cawapres kita di tahun 2024 ini. Dan kita jargon ya Mbak. Oke, podcast Gen Z bersuara, Masa depanmu